Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, data neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus 1,31 miliar dolar nampaknya belum mampu mengerek pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih datar-datar saja sepanjang hari ini, pemirsa. Saat ini kita bisa lihat pergerakan indeks harga saham gabungan hanya menguat sangat tipis 0,01% di level 6.911 dengan nilai transaksi yang sudah mencapai 8,5 triliun. Pemirsa, kami memantau secara sektoral hari ini sektor teknologi mengalami pelemahan 0,3% pagi tadi dan ada penurunan pada saham-saham perbankan dalam sektor finance yang mengalami pelemahan 0,16%. Kami juga memantau saham-saham berkapitalisasi besar dalam indeks LQ45 melemah 0,39% sehingga menjadi pemberat kinerja indeks harga saham gabungan. Sementara masih ada sektor yang menguat signifikan. Hari ini adalah sektor energi yang menguat sampai 1,82% karena kami pantau ada sejumlah harga komoditas yang menguat, di antaranya adalah harga batu bara ICE Newcastle yang menguat 1,38% untuk kontrak bulan November seharga 160 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Kita juga akan pantau bersama pergerakan indeks di kawasan Asia, pemirsa. Ada indeks Nikkei Jepang yang hari ini menguat 0,56%. Namun indeks Hang Seng Hong Kong turun sampai 0,82% dan indeks TSM Singapura yang melemah 0,03%. Pemirsa, indeks di Jepang ini menguat karena pertumbuhan ekonomi Jepang di triwulan kedua tahun 2023 yang tumbuh 6% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ini jauh lebih baik dari prediksi pertumbuhan 3,1% di Jepang pada triwulan kedua tahun 2023. Sementara itu, pemirsa, Bank Sentral Tiongkok PBOC tanpa disangka menurunkan suku bunga pinjamannya tenor 1 tahun. Penurunannya sebesar 0,15% dari 2,65% menjadi 2,5%. Data produksi industrial di Tiongkok juga tercatat hanya tumbuh 3,5% di bulan Juli 2023 kemarin, pemirsa. Ini pertumbuhannya lebih rendah dari ekspektasi 4,4%. Sementara data penjualan retail di Tiongkok juga hanya tumbuh 2,5% di bulan lalu atau lebih rendah dari prediksi pertumbuhan 4,5% untuk penjualan retailnya. Hari ini nilai tukar rupiah kembali melanjutkan pelemahannya. Koreksi pada nilai tukar rupiah disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, mulai dari agresifnya Bank Sentral Amerika Serikat dan data ekonomi Tiongkok yang terbaru yang ternyata tidak sebagus perkiraan. Saat ini rupiah menyentuh 15.342 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh kekhawatiran investor pada potensi kebijakan The Fed yang hawkish atau agresif pada pertemuan di bulan September mendatang. Apabila suku bunga Amerika Serikat tetap tinggi dalam jangka panjang, maka akan berdampak pada suku bunga pinjaman dan mempengaruhi penyaluran kredit perbankan dan imbal hasil instrumen investasi di Indonesia. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh Bank Sentral Tiongkok yang menurunkan suku bunga pinjaman 1 tahun atau fasilitas pinjaman menengah menjadi 2,5%. Pemangkasan suku bunga tersebut menyusul rilis data aktivitas ekonomi Tiongkok pada Juli 2023 seperti pertumbuhan penjualan retail yang melambat dan juga pertumbuhan investasi aset yang tetap lemah menjadi 3,4%, serta data tingkat pengangguran di Tiongkok yang naik menjadi 5,3%.